Selamat datang di konten yang udah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari gamers di seluruh tanah air Indonesia ini. Luar biasa sekali ya. Benar. Tapi sebelum kita lanjut ini, gue pengen ngomong dulu nih Son. Kalau kita sekarang lagi ada di tempat baru nih. Iya, pasti pada bingung nih. Pasti pada bingung ya, kan biasanya di loteng bang. Padahal ini masih di loteng sebenarnya. Masih di loteng sebenarnya, kan ini bentuknya segitiga ya. Soalnya Bentuknya kalau dilihat segitiga. dari tengah gitu. Tapi nggak kelihatan, masih zoom drone dulu kayaknya. baru kelihatan kayaknya. Itu dia. Dan apa gordennya abis gitu ya kalau misalnya ini kan kita nggak kelihatan sih. Ya kan kita apa adanya aja. Kita apa adanya aja lah, nggak apa-apa lah gitu kan. Ya terima kasih banyak buat Kolasia Lab Space yang udah bikin tembok keren di belakang ini tadi ya. Benar-benar dilukis. Tadi pagi baru selesai ya. Iya, iya. Oke. Nah tadi kenapa gue bilang ya kan kepada gamers di seluruh Indonesia gitu ya Son ya. Karena bintang tamu kita hari ini itu adalah seorang legend ya kan Son. Seorang legend yang luar biasa ya kan. Gue nonton dia dari dulu nih Son, jujur ya Son. Kapan tuh? Kapan? Dari waktu Kandungan kan. baru mulai langsung ini ya. Saya nonton dia enggak dari kandungan, dari zaman-zaman kuliah gitu-gitulah. Kuliah udah sering banget nonton. Bener. Salah satu segmennya Gue ini. sempet buang duit gara-gara dia sih. Oh gitu Son. Sempet. Kok bisa Son? Gue beli Nintendo Switch. Oh. Nonton gue beli sih. Iya. Teracuni. Karena rekomendasinya yang luar biasa ya Son ya. Luar biasa. Benar banget. Jadi balik kalau di game Pokemon arti kuno nih ya maksudnya. susah didapetin ya maksudnya. Bukan artefak kuno, bukan. Bukan. Susah didapetinnya nih ya kan. Karena dari dulu udah nunggu banget nih orang ya kan. Legend. Buat datang ke sini karena ya bisa dibilang YouTuber gaming awal-awal ya Son ya. Nah, sebelum tiap 1 menit ngomongnya mereka ini udah duluan gitu maksud gue gitu. Udah duluan. Makanya gue nunggu banget orang ini datang ke sini gitu. Ini dia Tara. Luar biasa. Selamat datang Bang Tara, Bang Gema. Terima kasih Selamat banyak. pagi. Kok pagi? Enggak Oke. pagi Ini gue dong. masih di ambang mimpi. Ini di atas 12 Iya di atas 12 ini. Oh iya, Kebetulan di atas pagi. jam 12 Iya. malam. Benar. Jam 1 pagi kita syuting ini by the way. Betul. ya. Yes, ini jam 1 pagi ya. Nanti abis ini kita makan kuangtung di sana Patri situ ya kan. Benar. Iya. Jadi apa terima kasih banyak ya Bang Gema dan Bang Tara udah bisa menyempatkan waktu datang ke sini karena saya pasti tahu jadwalnya pasti padat banget ya kan. Yes. Kita selalu meluangkan waktu lah untuk bawa bapak ini. Cuman kita kan nungguin di loteng. Iya. Pertama kali nih ya. Iya pertama kali. Studio ini ya. Ini Wih. bintang tamu pertama yang studionya spesial nih. Karena Waduh. legend minimal duduk di sofa lah minimal. Gitu kan. Nggak bisa. Waduh, nih. Minimal belakangnya merah gitu ya Son maksudnya Son ya benar. Karena kapan lagi mereka memilih merah ya kan kalau nggak di sini ya kan Son. Wah nih, gesek-gesek nih. Maksudnya Pokemon Fire Red. Iya, Pokemon Fire Red. Iya, Pirate menarik ya. Kan kita bahas gaming kan? Bahas gaming, betul. Bukan teori konspirasi. Emang gaming. Sebenarnya emang kita hari ini akan membahas gaming gitu ya karena Gaming. Bang Gema dan Bang Tara memang dari dulu adalah gaming gitu ya, YouTuber gaming gitu. Atau ya. mau geopolitik aja? Enggak. Boleh sih. Menarik sih. Konten ini jadi membership. Mas politik membership. Nah, oke kalau gitu mendingan kita langsung mulai aja. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Langsung aja kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih. Wah, ini ya dia. kan? Ini dia nih. Karena kita adalah channel konspirasi ya kan. Betul. Karena itu kita langsung aja masuk with full speed gitu ya. Oke, gila. Oke. Kamu milih siapa kemarin? Oh enggak. Oh, bukan. 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 Jujur ya, kemarin saya tuh total milih. Oh, maksudnya konsol apa yang dipilih? Benar. Ya. Ada semua konsol, kita ada semua konsol. Emang itu pertanyaan? Bukan itu pertanyaan. Bukan. Jadi pertanyaannya itu adalah apa konspirasi dunia game yang pernah kalian dengar? Ini pertanyaan pertama tuh. Pertanyaan pertama. Pertama loh. Gimana seterusnya? Kayak makin berat nih. Makin berat gitu, makin di sana. Ini ya. kayaknya pertanyaan terakhir, apakah konsol dibuat oleh alien kayaknya? Aduh, enggak.
Enggak sampai sana. Contohnya nih ya. Gue kasih contoh satu ya kan. Di Pokemon Yellow itu ada sebuah konspirasi yang menceritakan sebuah lagu yang ada begitu kita masuk ke dalam sebuah kota bernama Lavender waktu itu. Oh iya benar. Jadi Lavender Town Theory. Lavender Pernah Town. denger gak? Ya, Jadi katanya lagu di Lavender Town itu bisa bikin orang depresi katanya. Anak-anak banyak yang depresi, banyak yang bahkan sampai suicidal gitu. Wow, gue baru tahu. Oke. Itu sempat jadi berita ini ya viral ya di Jepang ya pada saat itu banget ya. banget. Soalnya emang banyak kan korbannya kan sebenarnya kan. Korbannya itu kan. Iya, ada korbannya lah pokoknya Ada gitu korbannya. ya. Ngeri juga ya. Itu adalah sebuah konspirasi dari Pokemon tuh. Walaupun sebenarnya ya dibikinnya nggak untuk bikin orang depresi Iya, nggak tentunya sengaja gitu ya, ya. nggak sengaja ya. Benar, yang pasti kan kita lebih depresi ketika pas sudah ketemu Lugia nggak dapat gitu kan maksudnya. Ada di Pokemon itu memang banyak konspirasi sih. Kayak Hitmonchan gue baru tahu. Apa? Jackie Chan Bruce Lee. Ya iya, ya astagfirullahaladzim ya iya dong. Kan kayak gitu walaupun Pak, agak sedikit. nama-namanya Pak. Yang mana tuh? Iya, iya. Hitmonchan, Hitmonlee. Itu dari maksudnya Oh Bruce Lee iya, sama dari Jackie Chan. karakter asli, dari orang asli. Jackie Chan Bruce Lee. Tapi nama iya. Pokemon emang banyak diplesetan kan sebenarnya kan. Iya, Banyak banget, mostly ya. Siapa yang nangkep juga ya. Pikachu tikus Pak? Iya, gue ngira kelinci loh selama ini. Benar. Seriusan. Dan Emang lu tuh kebanyakan dari plesetan maksudnya gitu ya. Namanya dari plesetan dari karakter yang udah ada. kenapa nggak play malaikat ya? Kenapa mesti plesetan ya? Iya Ya benar Untuk ya comeback kan. dari itu susah banget tuh. Kecuali Aduh. iya, kecuali Gengar, Gasly sama Hunter ya. Kalau itu setan doang soalnya bukan pakai Iya, play. iya, Iya, udah. Gue lihat gue nggak tahu Pak. Itu tikus sama burung. Iya, tapi seriusan gue juga baru tahu. Variasinya gitu kan. Maksudnya tadi mau ke situ. Gitu. Aduh. Vandan tadi hanya di membership. Iya kan? Gradasinya itu. Heeh. Tapi emang konspirasi di dunia gamenya. Iya, iya. Pak pernah nggak dengar sebuah konspirasi Saya- di dunia game gitu? Oh banyak sih. Actually kalau di Sebenarnya industri gamenya ya, gue pernah dengar, ngajarin deh takut hilang. Kita udah bagus-bagus sih. Ini dia mau jurang sendiri. Tapi kan ada kabar bahwa ada ya beberapa gaming company sekarang kan sudah diduduki oleh suatu perusahaan yang investnya di agenda-agenda gitu kan. Gitu. Tapi kan terbukti ya. Kadang-kadang emang gamenya tuh ding yang emang diduduki mereka tuh ada agendanya. Jelas. Dari mulai agenda politik sampai agenda macam-macam ada semua tuh di situ. Gitu. Tapi kalau untuk gamenya yang banyak juga nyenggol hal-hal kayak gitu konspirasi, actually GTA, main GTA kan? Itu pakai baju bully Pak. Baju bully. Jimmy Hopkins gua hari Iya ini. bener. GTA 5 tuh kalau disadarin, banyak banget tuh hal-hal yang nyindir-nyindir. Dari mulai UFO-nya tulisannya FBI maksudnya kan? Oh iya. FIB di negara apa di bukan negara di apa? UFO-nya. Itunya GTA kan dunianya GTA tuh kan FIB. UFO-nya FIB. Jadi maksudnya bahwa UFO itu ininya pemerintah apa gitu lah. Gitu. Terus actually di GTA 5 juga di daerah militernya ya. Beda lagi UFO-nya UFO militer. Jadi bahwa UFO itu sebenarnya juga ya mungkin pesawat militer yang disembunyiin gitu-gitu lah. Tapi di samping itu ada juga UFO yang asli juga di GTA 5 itu. Yang hijau tuh. Bahkan di awal gameplay itu kita bisa langsung ke sungai gitu. Itu ada alien lagi beku gitu. Oh gitu. Easter egg. Maksudnya diem dia di situ, Diem nggak dia terbang di situ. UFO-nya. Iya. Katanya lu tamat main GTA 5 ya. Tamat enggak, ini kan bukan di dalam storyline, maksudnya bukan CJ mencari alien tuh enggak Tapi ada. actually itu Easter egg Edan sih. Yang alien beku itu ente gak bakal tahu. Karena kalau misalnya kita ngikutin story nih, lo gak bakal ke tempat itu. Iya, di jalan kan kita di Jadi jalan. pas kita lagi jalan di tempat salju itu di awal, Mas ke bawah ke yang beku, yang sungai bekunya ada alien di situ. Jadi sebenarnya story-nya ngelewatin situ, tapi lu harus masuk ke bawah. Iya, Ke bawah. Ke sungai. Dan Emang itu Easter egg banget. Dan itu literally kita kalau ke bawah sungai itu nggak lama langsung dibilang mission failed. Jadi tuh hanya benar-benar orang yang iseng dong ke bawah tuh. Terus dia nggak sengaja nemu tuh. Tiba-tiba ada alien beku gitu. Menarik ya. Kayak Dan itu- Antartika dan itu- gitu kali ya. Iya, jatuhnya ya. dan Rockstar Games tuh sering banget loh kayak gitu konspirasi-konspirasi. Sampai di gamenya yang Red Dead Redemption 2 tuh yang ya paling barunya mereka untuk saat ini lah. Iya, Itu juga ada alien, ada UFO gitu. Ada tentang mesin waktu. Gitu tuh. GTA Menarik. banyak justru ya konspirasi-konspirasinya Red gitu Dead ya. 2 itu kalau nggak salah sampai ada nyindir-nyindir Tesla. Oh iya, itu? Tesla ada benar. Tesla Nikola Tesla apa Tesla Elon Musk? Nikola Tesla. Tesla Elon Musk. Enggak, Nikola Tesla. Oh, Nikola bukan. Nikola Tesla. Masa kalau Tesla itu kan zaman kuda, Pak. Oh iya, benar. Kirain cepetan kuda gua daripada mobil listrik nih. Kirain. Kuda elektrik kan jadi. Iya. Menarik sih, menarik. Iya, kuda gua aja ada bunyinya. Masa mobilnya ada bunyinya gitu. Iya aduh. Iya lagi.
Iya terus. Gitu. Palingan itu Tadi sih. yang Nikola kalau- Tesla gimana maksudnya? Ada Ceritanya. di Red Dead. Oh iya, Red Dead. Jadi ada satu Oke. hidden side quest gitu, bukan main quest. Di map tuh kayak adalah pokoknya dia itu menjelaskan dia mendapatkan energi dari petir waktu itu. Iya, bikin Oh, Tesla. iya, Nikola Tesla. Terus dia bikin robot cerita di situ. Karena Nikola Tesla salah satu penemuan yang misteriusnya itu adalah listrik yang tanpa harus digabungin pakai kabel gitu ya. Iya, makanya langsung Wireless dia ya. kan Wireless karena transmitter. di silent sama nah, apa berikutnya? Jadi iya. Gak apa-apa keluarin aja. Keluarin aja. nggak Dia apa-apa. tidak kapitalis. Siapa yang silent siapa? Soalnya. Siapa? Minum dulu. Boleh. Bener, Ya bagi kan? dia minum. Udah habis baru mulai. Udah habis baru mulai. Tar nervous. Gue. Aduh. Ada juga konspirasi ini Son yang waktu itu kita pernah ngomongin juga tentang Mario Bros adalah seorang komunis. Son. Iya, benar. Lebih tepatnya lu sih waktu itu yang ngomong Son. Gue baru nonton soalnya semalam. Gue baru nonton ulang semalam soalnya waktu itu. Iya. Pokoknya gara-gara senjatanya dia kan. Ada apa? Ada palu ya kan, terus kalau Oke, Palu ya. Palu ya betul. Palu ya kan. Yang Sama itunya. benderanya ya. Atau apa ya? Gue lupa deh. Luigi Arit waktu itu kalau nggak salah ya. Enggak. Kalau kayak begitu caranya Pak Harvest Moon juga game komunis. Palu dan Arit. Iya. Harvest Moon jadi game komunis. Sambil malu anjir. Terus kalau katanya Son apa ini lu tau nggak Mario Bros mirip sama siapa? Sama Stalin lu bilang katanya. Oh iya, bener lagi. Mukanya Bener, serius. Mukanya mirip sama Stalin Yang di katanya. kartunnya atau Gara-gara komiknya doang. iya makanya. Iya. Yang versi kartunnya pasti apa? Oh, semuanya ya. Iya. Oh, Mirip, iya. mirip, mirip. Ada konspirasi tapi emang tentang itu. Oh, gitu ada yang bahas tuh ya. Ada dibahas oleh bule-bule pengangguran gitu ya. Oke. Iya. Oh, Menarik. Gitu. Menarik tuh ya. Nah, kalau game konspirasi sih satu sih memang kalau dari gue pribadi Rockstar sih memang sih emang Rockstar edan. ya. Rockstar ya. Nah, Rockstar itu Sebenarnya banyak tapi gue lupa jujur tuh. contoh ini Mas. Lo tau nggak Rockstar itu GTA 4 Heeh. dulu pernah ada disindir sama Hillary Clinton. Oh gitu. Hillary Clinton gara-gara video Terlalu game kasar. nih kasar. Terlalu kasar. Mau mengundang kekerasan terhadap anak-anak, teenagers, bla 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 gara-gara GTA. Next update nih GTA 4, literally habis itu di patch. Kan di Bukan di patch. Itu kan belum keluar. Oh belum keluar ya? Sorry, Jadi sorry. GTA 4 ini udah mau rilis. Oh iya iya. Terus katanya ini penyebab GTA ini udahlah dari dulu nih penyebab banyak anak-anak jadi kasar apa Kasar, segala macam. iya. Rilis gamenya, patung Liberty-nya, Patung Liberty. mukanya dia. Mukanya Hillary Clinton. Itu kan gila ya. Maksudnya diprotes bukannya Gila ya. malah backdown malah apa loh. Nih, Itu gitu. GTA tuh the best. Gila sih emang. Gila. Karena dia di Amrik juga ya. Amrik kan negara Amrik. demokrasi kan. Yoi, Jadi bisa ibaratnya melakukan hal-hal kayaknya. tersebut Iya, gitu. Iya. Konspirasi gue tanya Sweet Skill itu loh, game Sweet Skill, tau gak sih? Kill switch kali. Kill Switch. Kill Oh, Switch, iya Kill Switch. benar. Yang apa? Dia kalau tamatin gamenya hilang kan? Kalau dia itu kan. Oh iya, ada juga konspirasi itu. Jadi ada Ada, sebuah ada. game yang namanya Kill Switch Heeh. yang kalau lu mainin sampai tamat nanti pas tamat gamenya hilang Gamenya katanya. hilang. Oke, tuh gue baru tahu. Iya. Kayak gue baru tahu. Bahkan Auto delete gitu. Iya, sampai sekarang juga sampai nggak tahu keberadaannya bener atau enggak sih Kill Switch itu. Gitu. Jadi kayak konspirasi yang menyebar di sosial media aja di internet. tapi Oh, Tuh, itu baru baru tahu. sih Kill Switch. Tuh, baru tahu. Kill Namanya Switch. Kill Switch Tapi belum nama pernah game. kami mainin sih Kill Switch. Belum pernah ya. Iya. Ada juga game yang ini kan, yang kata abis bayar pajak duitnya nggak tahu kemana. Oh, game apa itu namanya itu? City Skyline. Skyline. Oh, Jadi City Skyline. Oh, City Skyline. Ada yang nyapu. Iya. Tadi apa? Ini Zero Sum Game atau apa ya? Gue pikir ya tadi ya. Iya. Kira mau bahas TKDN sama sini apa gimana gitu. Maksudnya iPhone mana nih mana? Gue mau beli nih. Ya kan? Gak nyampe-nyampe nih gitu ya. Itu game literally kita kayak main jadi kayak ya jatuhnya kayak setengah pemerintahan ya. Emang pemerintahan. Karena kita ngatur pajaknya. kan Kalau mayor. di kota kita bikin kota. Kita jadi kayak mayor ceritanya. Benar. dan bisa nentuin pajak ya. Pajak buat perumahan, retail atau pabrik, factory. Satu-satu kita mainin berdua. Kita pernah main gitu terus kita kasih pajak lo kan. Oh gitu. Terus kayak pendapatan kurang nih. Minus. Di reshuffle nggak? Di reshuffle habis itu. Nah, shuffle. Enggak shuffle ya? di game yang lain. Game yang lebih nyata itu. Benar. Kalau di sini IRL ya nama game kalau nggak salah ya.
In real life. Kalau di game ini ada suatu hal yang unik nih. Jadi waktu itu kita mainin, kita kasih banyak low kan. Terus kayak pendapatan negaranya kurang ibaratnya gitu. Kita tuh bisa lakuin cara yang lebih lama, tapi memang itu sebenarnya harus dilakuin. Kayak misalnya pendidikannya dikasih sekolah biar pendidikan orangnya gede, orang itu kerja ini ekonomi jadi bagus. Otomatis bayar pajak lebih bagus jadi ini kan. Tapi di game itu cara cepat buat biar negara dapat duit adalah naikin aja pajaknya. Nah, jadi maksudnya dari situ kita belajar bahwa kalau ada di dunia ini negara yang pajaknya dinaikin terus, berarti itu ya malas aja. Jadi dia malah instead of ngerapiin yang lain di City Skyline. City Skyline. Jadi game mendidik bahwa berarti kalau ada negara yang naikin pajak terus, ya dia malas itu namanya. Kenapa nggak kembangin sektor lain gitu? Jadi kalau nggak salah cewek sebelumnya ya menterinya ya di City Skyline itu. Di City Skyline ya. Jadi enak zamannya siapa Bang Tara jadi? Kenapa? Enak zamannya siapa itu? Yang sekarang kayak bagus. City Skyline 2 lebih bagus. City Skyline 2. City Skyline 2 lebih bagus benar. Kayaknya ya. Ini konten membership aja deh. Iya. Mudah-mudahan lebih bagus ya. Mudah-mudahan lebih bagus. Kebetulan City Skyline 2 baru nyampe intro gue denger. Oh iya, baru demo. Awal-awal soalnya nge-lag demo gitu kan. Iya, awal-awal City Skyline 2 Main 30 menit gratis habis itu harus bayar. Nah, jadi kita mainnya 30 menit di baru nih, duitnya belum ada ya. Nanti kita lihat ke depannya gimana gitu. Sapu di mana-mana sapu ya. Tapi di game memang banyak mengandung propaganda politik juga sebenarnya. Oh pasti. Iya kan? Pasti. Lo tau gak propaganda politik yang ada di dalam game? Apa tuh? Contoh. Salah satunya contoh Call of Duty Modern Warfare 2 Oh ya kan? iya, Itu yang terkenal tuh ya kan. Game viral ya kan tentang tembak-tembakan. Terus habis itu Amerika menginvasi Irak yang sebenarnya kenyataannya. Tapi di sini dibikin Rusia yang jadi musuhnya ya. Iya. Gitu ya. Iya yang dibikin Rusia kalau nggak salah yang jadi musuhnya. Soalnya jujur ya, aku main Call of Duty, main online doang, nggak pernah main story-nya. Oh nggak pernah main story Justru ya? kalau story. Kalau dia story Kan dari PS2 dulu kan Call of Duty. Iya. Kalau aku tuh yang bagian diamond-diamondnya lah. Oh. Senjata dibikin diamond gitu kan. Kalau zaman dulu tuh. Kita sampai ke ngomongin diamond. Tenang aja nanti siap-siap. Iya kan? Pokoknya dia pakai gamenya tuh untuk nge-framing bahwa wah musuhnya ini Rusia karena pada saat itu emang musuhnya Rusia. Betul. Ya kan? Mungkin nanti Call of Duty yang selanjutnya mungkin Cina musuhnya kan. Iya. Benar sih. Kita nggak tahu sih. Mengikuti alur ya. Mengikuti Bisa jadi sih, iya. alur. Untuk propaganda biar ini ya. Biar makin membenci kan rakyatnya kan. Iya. Contoh nih, baru ini out sedikit dari game ya. Boleh, ini pendapat pribadi yang sangat benar-benar literally gue pun kaget. Sebelum pandemi, gue tuh tahu kalau denger negara Cina gitu. Dia yang kotor jorok. Karena selama ini yang dilihatin gitu kan. Di internet di mana-mana. Pas pandemi kan kayak mungkin karena juga TikTok tiba-tiba gede kan. Which is TikTok dari Cina kan. Tiba-tiba baru tahu tuh ternyata Cina tuh teknologinya pesan kopi aja pakai drone. Oh iya. Ternyata bajunya keterlaluan daripada kita gitu kan. Tapi pas awal-awal pandemi nggak langsung gitu kan. Maksudnya kayak nah kan jorok gitu dulu kan masih awalnya kan. Framing gitu kan. Iya kan. Ternyata soalnya kan dari sono kan waktu itu perkiraannya kan. Ternyata wah maju sekali. Maju sekali gila. Maju banget. Itu bukti bahwa jangan langsung percaya guys yang lu percaya ini. Makanya itulah gunanya konspirasi. Itu bikin balance antara kenyataan yang kamu lihat dari media dan kemungkinan yang tidak disorot. Iya kan. Itu. Kalau mobilnya baterainya udah diganti pak. Baterai apa? Hah? Baterai alkalin segini nih. Tapi kalau mobil listrik di sana, mereka tuh kenapa udah maju banget juga? Karena kan kalau kita kan di sini aja masih nge-charge ya. Iya. Gitu. Kalau di sana baterai ganti. Kayak motor listrik di sini. Iya. Motor listrik di sini. Ya di Indonesia belum tahu sih kan. Sedikit agak out juga nih. Pernah dengar nggak yang soal di Amerika kalau nggak salah ya, sebenarnya udah ditemuin bahwa mobil itu pakai bahan bakar air. Tapi habis itu dia dikontak sama iya kita pernah bahas waktu itu ya. Iya kan? Dikontak sama orang yang katanya itu dari perusahaan minyak ya. Habis itu dia ketemu makan, habis itu langsung kan. Benar. Oh iya di keracunan ada tuh. Benar. Harusnya sih kalau itu game GTA tuh jadiin konspirasi tuh. Harusnya GTA nih. Benar. GTA Karena GTA tuh berani banget keluar dulu tuh kayak begitu-gitu berani banget. Berani banget GTA. Nyindir. Iya, GTA tuh emang edan. Terus GTA itu setiap kalau kita denger radionya aja, radionya tuh sindiran semua politik. Berita. Semua beritanya tuh sindiran politik semua. Keren banget ya. Berani loh, berani. Nah, ini menariknya nih. Ini actually ini bisa jadi konspirasi juga sih. Semua orang-orang di balik game GTA yang lama, yang which is yang kadang-kadang penulisnya suka
ya itu dia suka mepet-mepet ke konspirasi gitu. Hampir semua keluar. Oh gitu. Dan Hauser keluar. Yang nulis bully kan Dan Hauser juga. Yang nulis bully ini Dan Hauser. Itu yang Red Dead bukan sih? Ya Red Dead juga. Red Dead, Red Dead, ya. Bully, GTA, semua game-game yang bagus-bagus lah, OG yang bagus-bagus mereka keluar. Dan Hauser itu Terus keluar. si siapa yang audionya, yang literally audio yang suka nyerempet itu, yang bikin radionya itu, Laszlo keluar. Wah, Laszlo tuh audio engineer sekaligus. ini dia nih. Makanya fansnya yang fanatik GTA tuh suka kita tuh, wah ini GTA 6 akan masih edgy kan nih? Oke apa enggak gitu ya? Kan GTA tuh ceritanya edgy kan? Edgy banget ya. Edgy banget, semua misinya, semua ininya nyerempet-nyerempet gitu. Bahkan yang misterinya tadi kan UFO-nya, FIB apa segala macam nyerempet-nyerempet gitu. Ben tahu nih masih edgy nggak? Kalau udah nggak edgy, wah. Bener mereka keluar mungkin gara-gara konspirasi. Nah, masih teori konspirasi belum tentu benar, tapi bisa benar, jadi ya kan. Kalau ntar nggak edgy. Nah, takutnya nanti gue sebenarnya takutnya satu sih, GTA kedepannya masuk paham-paham woke. Iya. Nah, itu. Dan itu udah kejadian di GTA 5. Udah kejadian di Di GTA GTA 5 itu sempet kan dulu ada Legebeth. Legebeth pernah. Pernah kan? Pernah ada. Pernah. Itu gimana ya, lupa Legebethnya tuh jadi ya sebenarnya ala-ala GTA lah. Di GTA 5 kan dulu ada tuh di bagian atasnya dekat sama Hollywood Hills. Itu banyak biasanya yang ya Legebeth itulah pada ngumpul di situ. Ya GTA kan you can do everything. Lu mau nabrak mereka kek, lu mau itu gitu kan. Tapi terus di patch tiba-tiba ngilang semua. gitu. Jadi Rockstar tuh jadi lebih ngebela ke kaum sono. Gitu. Jangan nyakiti mereka katanya. Bla bla bla. Padahal beberapa waktu sebelumnya itu di game Red Dead Redemption 2 itu kan ada ceritanya ada ibu-ibu yang feminis. Ceritanya ini lumayan ketop nih juga di. Wow gitu. Yang demo-demo itu ya. Udah gitu ada gamer di YouTube pakai lasso ditarik gitu kan naik kuda gitu. Tapi sama Rockstar didemin berapa pada saat itu. Sebelum tuh. Tiba-tiba yang GTA Online itu di patch, makanya ini nggak tahu nih GTA 6 nih. Apakah jadi nggak bisa diapa-apain maksudnya? Dihilangin. Jadi gini, ibu-ibunya yang dihilangin. Nggak, yang GTA 5. Jadi di GTA itu kan Red Dead 2 tuh. Maksudnya tapi itu kejadiannya sebelumnya GTA 5 kan. Tapi Red Dead 2 dulu dicuekin padahal kan. Maksudnya kayak Rockstar tuh ya udah emang game kita tuh orang boleh ngapa-ngapain aja bebas gitu kan. Tapi pas GTA 5, jadi tuh ada daerah di suatu Hollywood Hills itu tadinya tuh suka spawn karakter NPC yang gitu kan. Ya sebenarnya kan orang ya namanya GTA ya. Kadang-kadang ada orang yang yang kan cuma LGBT doang. Ya emang kita pemain GTA kan bawa roket bla bla bla. Asal gitu ya. Tiba-tiba tuh NPC udah enggak keluar lagi di situ. Oh gitu. Dihilangin di patch dihilangin. Gila. Nah orang gamer banyak yang komen literally gitu. Kayak lah GTA kan gak cuman NPC itu doang, semua juga dibombardir. Bawa jet semua. Ada polisi tentara juga blar. Kalau di GTA. Kalau udah pakai cheat ya. Gak cuma itu doang Mas. Kalau mau tahu bukan online ya, GTA 5 itu tadinya banyak banget animals ya. Spawnnya suka spawn banyak. Dikit-dikit kita di laut tuh dikit-dikit ada paus, ada hiu. Di patch suatu saat jadi jarang banget nemu hiu, paus. Kenapa alasannya? Ya biasa peta. Buset segitunya. Emang ngurusin ya gitu sampean ya? Kan game. Iya kan padahal game. Maksudnya kan kalau kayak di Red Dead kan banyak juga tuh. Malah kita disuruh hunting. Malah disuruh hunting Red Dead ya. kan. Koleksi bulunya Legendary apa. Animals. Iya. Karena GTA 5 emang umur paling panjang kan. GTA Online itu loh. Kayaknya takut daripada kena protes malah berturun kayaknya sih gitu. Banyak agenda ya. Yang gue tahu game ini American Army. American Army itu. itu. Yang ini ya? Yang ini bukan sih? Iya, FPS yang dibikin sama militer Amerika supaya anak-anak mudanya Amerika pada mau jadi tentara. Iya, jadi segitunya ya. Kesannya kayak buat recruitment gitu loh, kayak buat biar warga Amerika itu daftar buat main itu. Karena dia spendnya itu waktu itu buat bikin game itu $30-an juta. Tapi gamenya gratis. Gamenya gratis. Buat itu supaya orang pengen daftar gitu, militer Amerika. Jadi main, wah seru juga jadi tentara. Akhirnya dia gabung tentara. Iya. Tapi di game itu belum dijelasin soal dui fungsi sih pada saat itu emang. Anjir. Konspirasinya ya. Konspirasi. Di Amerika ini kan, di Amerika. Di Amerika ini. Iya. Otak gue loading sebentar tuh. Kalau di CS:GO kan bisa dui fungsi, kita bisa ganti-ganti kan. CT atau Tero kan. Iya, benar. Tergantung kita lagi main yang mana nih. Susah sapunya.
Lanjut. Apa satu lagi? Oh, satu lagi yang ini yang anti Japan itu ya. Warfare. Anti Japan Anti War Japan Online. War Online. Anti Japan War Online. Itu judulnya tuh. Iya. Itu judulnya. Oke. Jadi benar-benar dibikin supaya itu tentara Tiongkok ya kalau nggak salah ya. Iya. Tentara Tiongkok tugasnya itu nyerang-nyerang tentara Jepang pada saat itu. Benar. Jadi Oke, gua baru kita tahu. jadi orang Cina gitu di Jadi situ. orang Cina. Oke. Dan Yang dan bikin? dan nggak bisa tukeran. Yang bikin Cina. Yang bikin Cina. Oh, wah. Kayak youth apa something gitu gue lupa. Iya. Gitu. Baru tahu. Dan kita nggak Iya. bisa ganti posisi, misalnya pengen jadi Jepang gitu nggak bisa. Nggak bisa. Harus Tiongkok. Oh. Harus menyerang Jepang. Itu gameplay susah banget dicari footage-nya tuh di YouTube tuh. Tapi ada footage-nya. Gue baru dengar sumpah. Iya. Oke. Yang bikin Ada China aja Youth ya? kalau nggak salah. Actually gara-gara ngomongin gitu, gue juga ada yang gue nggak tahu sih termasuk Langsung konspirasi apa enggak ya. Tapi menarik aja sih. Kan kita tahu kalau Nintendo tuh lebih family friendly lah. Benar. Secara konteks ya. Benar. Daripada kayak Sony, Xbox gitu ya. Iya. Tapi menariknya kalau Mas mau tahu, itu di Nintendo lebih banyak game yang uhuk-uhuk Di Dibanding Sony sama Sony sama Xbox. Xbox. Masa sih? Seriusan? Contohnya game apa? Library. Wow. Kalau saya sebut kesana saya beli gitu. Banyak ya. Nah, tapi iya sih, tapi iya sih. Banyak seriusan. Soalnya kan yang Nintendo yang terkenal kan kayak Mario Bros. Sama itu kan Itu dia. family friendly banget. Pokemon, Zelda. Tapi kalau kita Gini aja mencari deh, kayak- ketemu. Data aja nggak ada. Yang, di situ. yang banyak orang tahu misalnya di Library Mastara nih ada namanya ini ada namanya Nekopara misalnya. Oh, itu kan. Itu fitnah. Tapi di Switch Tapi aja ada Nekopara itu loh. Iya. Oh. Nekopara itu kan game ya Menceritakan tentang visual novel visual novel. novel. tentang Kucing, kucing. kucing. Oh, tentang kucing. Neko kan? Neko, Iya, iya, neko neko. kucing sih. Neko- benar. Neko kucing sih. Iya, Kucing iya, mandi iya. nggak tuh Mas? Oh enggak. Ya. Kayak gitu tapi di Nintendo Switch lengkap. Tapi kalau di Lengkap. PS gitu itu nggak ada. Nggak ada, lucu kan? Itu lucu aja sih maksudnya kayak Ternyata ada game dewasa di Nintendo gitu Bukan ya. Maksudnya. ternyata ada mas. banyak. Lebih banyak daripada Banyak. PS dan Xbox. Lebih banyak dari PS dan Malah Xbox ya. PlayStation tuh pernah ngomong bahwa mereka tuh akan lebih sensor Oh. di Sony. Tapi Nintendo yang padahal jelas marketnya family, mungkin mereka mau ngembangin secara ini kali ya. Diagramnya maksudnya kayak ya udah justru kan family kata dia. Bapaknya mau main juga. Nemenin kadang. Iya. Justru kan Benar, dia benar, family. benar. Tapi kan gak cuma anak doang. Ada Ada kan gimana? Game Switch kan mahal kan padahal kan. Bener. Betul. Sebagus apa game Bang Tara itu? Nah, ya kan gambarnya tuh real atau Apa kartun itu? apa gitu gambarnya. Wah tiba-tiba saya dibungkam. Kok saya tahu? Cari tahu. Oke. Di Google kan banyak ya. Tapi kan itu mungkin karena ini kali ya, karena ya Nintendo dari Jepang gitu. Di Jepang banyak game-game seperti itu kan kayaknya banyak Oh dari iya, Jepang iya juga. sih. Emang rata-rata game Jepang emang? Iya kan? Rata-rata Rata-rata game game Jepang. Jepang ya. Malah masih bahasa Jepang. Kok saya tahu? Melihat review orang di YouTube. Menarik sekali. Iya. Tapi kalau ngomongin soal game-game Indonesia nih, Bang Tara pernah main gak game-game asli Oh, bikinan sering. Indonesia? lumayan. Sering. Apalagi akhir-akhir ini kan makin banyak tuh. Ya kan? Dimulai dari PewDiePie yang Ngomong pokong. ya. Pokong, bukan Pocongnya pocong, pokong. Oh. Sampai Dread Out akhirnya tuh. Dread Out dulu kan, Ah, yang Dread Out, mempopulerkan tuh game Indonesia. Akhirnya kita ya makin kesini sih maksudnya. Makin sering main Makin game sering Indonesia ya. game Tapi kenapa ya? Indonesia. Kenapa game Indonesia nggak pernah bisa bikin game kelas dunia gitu sampai sekarang? Ya kayak triple A gitu kali ya. Triple A. Budgetnya sih. Setahu kita ada game Indonesia tuh yang udah nyampe di pasar dunia lumayan gede ya. Itu Coral Island ya. Coral Island. Coral Island pernah main nggak? Yang kayak Coral Harvest Moon. Island ya? Coral. Kayak Harvest Moon. Gue pernah denger tapi gue gak pernah main. Literally ada karakter Joko tukang kayu di situ. Oh gitu. Serius. Beneran. Serius. Bener. Serius. Biasanya Indonesia, Joko tukang ceritanya. kayu. Oh. Berarti game baru Coral nih berarti. Island itu Ini bagus indie loh. ya, game indie ya. Indie Oke, tapi oke. indie tapi Internasional. ya go internasional. Go Dan internasional. itu bagus, jujur bagus. Bahkan channel aku pernah kehack gara-gara game itu. Oh. Secara nggak langsung. Jadi itu kan main game bisa main di Steam Deck kan, mainnya portable kan. Pakai cheat karena kan Harvest Moon gitu kan, biar Iya. udah banyak gitu kan. Ini ada namanya Eva pengen aku kasih kue tapi mahal harganya, aku mau pakai cheat duit. Cari itu cheatnya di itu trainer di Google, ternyata virus. Oh. Jadi secara nggak langsung saya kehack gara game itu.
Aduh. Karena game itu nggak ada cheatnya berarti gitu ya. Iya. Nggak ada. Tadi Masih jadi belum ada main cheat. buat memperkaya Joko tadi, bukan? Bisa. Kita bisa. dikasih hadiah ke dia bisa. Betul. Karena kita cheat duit kan kebetulan ada tukang kayu untuk bangun rumah kita. Oh iya Betul. benar. Bisa jadi bangun satu RW. Oh iya. Terus habis itu bangun satu desa. Mulai jadi wali kota misalnya. Tapi kalau kita kasih duit terus di game jangan jadi wali kota. Bisa jadi. Kalau nggak salah cheatnya di bawah-bawah gorong-gorong kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Bisa juga tuh begitu tuh. Gorong. Ya aduh. Iya. Asik juga ya game ya. Tapi di game bagus. Terusan. Game bagus. Iya, Tapi banyak iya. sih Indonesia kan mulai game-game zaman sekarang kan mulai banyak kan. Udah Oke. internasional kan banyak. Kemarin tuh dari teman kita salah satunya ada para kacuk. Para kacuk, Troublemaker 2. Troublemaker. Oh, Troublemaker tuh yang game yang berantem itu ya? Ya. Literally kayak gabungannya bully sama Yakuza. Oh, Seru sih, seru. Iya. Sama Seru persona dong. dikit. Tapi belum rilis tapi sekarang. Udah. Baru kemarin. Oh, sudah rilis. Sudah rilis. Kayak Respons Persona- market gimana? Apanya? Respons pasar market gimana? Kalau di Indonesia sih lumayan sih harusnya. Oh, oke. Si Bang Wina mainin 1 juta view per itunya, per videonya dia. Oh, iya. Lumayan. Tapi iya. ya itu dia kalau yang dunia sih aku ya baru Coral Island, Dread Out sih pernah, tapi Dread emang Out. bukan triple A ya, Iya. bukan Iya. kayak tipe GTA gitu ya. Itu gara-gara dimainin PewDiePie aja kan sebenarnya kan. Iya, Yang itu kan. juga benar. Karena kan kebetulan waktu itu kan PewDiePie marketnya horor. ada Ada horor. game iya, horor iya. yang indie dimainin kan sama dia. Red Eh. Out salah satunya tuh. Iya. Keren. Tapi kenapa misalnya nggak bisa bikin yang kayak triple A gitu ya? Apa permasalahan di budget? Apakah orang masih belum ada kepercayaan misalnya? Kayaknya budget. Kayak budget sih. Budget dan iya benar kepercayaan ya. Karena gini kan, kita aja aku kan termasuk orang yang masih kecil tuh hobi di seni-seni lah. Kayak misalnya nyanyi, gambar, Iya, lukis iya, dulu iya. kan. Ya kan kita tahu sendiri ya. Zaman-zaman dulu orang tua kita tuh kalau misalnya kita, "Pak, aku pengen jadi pelukis, mau makan apa?" Gitu kan. Oh, Kan gitu. iya. Literally aku pernah pas zaman SMA ngobrol sama orang gak dikenal di pesawat, duduk sebelah. Terus? Ngobrol-ngobrol tuh sama mama, dia nanya kan, "Kamu ntar mau jadi apa setelah itu?" "Iya nih aku pengen masuk ke seni rupa." Waktu itu kan aku emang kuliahnya seni rupa kan, waktu cuma 6 bulan. Habis itu aku bilang pengen seni rupa, terus di jawabannya sama. Mau jadi makan apa? Gitu. Iya. Orang nggak kenal di pesawat. Iya masa. Terus dia bilang, ternyata saya juga pelukis. Kamu ntar ngambil market Oh, saya. karena itu. ternyata. Kirain mau makan apa? Ikut om aja. Kayak gitu tawaran kerja kan lumayan Tawaran kan. kerja ternyata Iya. underling. Oh gitu ya. Jadi karena dulu masih konvensional banget mungkin pola pikir orang-orang Indonesia sehingga Mungkin pekerjaan-pekerjaan mungkin. seperti itu Iya. dianggapnya wah mau jadi apa? Anda mau makan apa? Iya. Kecuali beda omongannya, "Pak, aku mau jadi misalnya apa kalau di Indonesia ya PNS." Oh, gue gas. Gitu kan. Beda lah treatmentnya kan. Tadi sempat ngobrol juga sih sama teman-teman developer Indo kan. Waktu itu sempat diundang-undang juga. Intinya sih satu juga, memang kan yang namanya video game industri itu kalau di Indonesia baru mulai banget kan. Iya. Dan belum didukung sama pemerintah pun juga belum masih apa ya, masih ibaratnya masih setengah burem lah gitu kan. iya. burem. Paling datang buat gunting pita doang gitu masih gitu ya. Banyakan gitu ya, banyakan Tapi ya. actually itu pernah kejadian juga di beberapa waktu itu teman-teman game developer Oh, cerita. dan problemnya itu actually. Kan kalau misalnya kita sebagai developer game itu kan harus butuh kayak kit, namanya developer kit. Jadi misalnya kita gamenya nih mau rilis di PS5, nanti Sony tuh ngirimin developer kit. Oke. Kayak PS5-nya itu ya buat developer lah. Jadi untuk testing gamenya tuh ke PS5-nya itu, Iya, PS5 iya. versi developer kitnya itu. Buat ngirim aja kan ketahan. ketahan. Apa masalah? Iya. Keluhan dari mereka gitu. makanya itu Jadi dia masih ribet Kita lah. juga kan sering tadi. sih hadiah ketahan disuruh nebus gitu sering juga. Oh iya sama. Iya. Sama ya? Aku kan dulu punya toko sulap kan. Ngimpor alat sulap aja pesan hari ini sama minggu depan aja beda harga. Oh, kok bisa? Discussion apa ya? Emang gitu. Wadahnya lah Gede-gede masih belum Iya. ini lah. Itu gangguan-gangguan kecil lah tapi maksudnya gitu. Besar ya. sih. Besar sih. Besar banget malah. Oh, oke oke Berkali oke. gitu. Ya, Tapi ya udah. problemnya apa lagi selain itu Mas? Selain Itu sih regulasi paling mungkin yang susah. Yang selain budget ya itu paling. Regulasi Itu ya. budget benar. Budget Regulasi, regulasi. Dua itu major itu sih, major banget. Yang gue tahu Jadinya menyebabkan ya anak-anak sekarang juga antara iya atau enggak ya kalau gue jadi pembuat game gitu kan. Iya. Dan Karena sekali maunya pasti-pasti aja dong. bener. Iya, Dan sekali ada yang iya banget, ya mau nggak mau kerjasamanya sama yang orang luar. Orang luar. Oh, Orang iya, luar. iya. Yang gue tahu malah yang laku jualan aset-aset.
aset-aset game nih. Oh iya, aset game. Aset game. Oh iya. Iya, Jadi- betul itu betul. Jadi ini Indonesia nih. Jadi dibeli sama Capcom misalnya, Betul. sama Ah. Ubisoft, sama Betul. apa. Benar. Jadi beli asetnya jadi Beli aset kayak karakter gitu-gitu kayak ya karakter, maksudnya ya. atau 3D apa, market. 3D-nya. Atau literally mereka kerja di situ juga banyak, bekerja di Jepang gitu, Oh, banyak. iya. Orang kita banyak banget. Banyak banget. Jepang mulu dari Bang Tara. Karena saya Eh, Kuaderu. Punya tempat Iya, spesial di hati ya Jepang. Pengen. Iya, iya, Aduh. iya. Tapi emang banyak kan sekarang yang kayak orang desain apa yang kerjanya di Marvel misalnya. Orang Indonesia makin banyak lah. Banyak, Di banyak, game, banyak. ya kan. Sekarang di film-film sering banget ada nama orang Indonesia tuh di Iya. after creditnya tuh. Iya, Suprapto misalnya gitu kan. Nah. Kan nggak mungkin orang bule. Gak mungkin. Maksudnya udah mulai banyak lah ya. Mungkin orang-orang yang jago tuh lebih milih kerja di luar kali ya daripada Oh iya. bikin di sini sendiri. Bahkan Agak breeding beberapa gitu. developer game Indo pun juga kenapa dia memaksakan ada bahasa Inggris Hah? supaya bisa ngejual keluar juga. Iya. Oh, Gitu. iya. Dan iya. ngerti banget sih gitu kan. Emang utamanya budget juga sih. Setahu gue yang bikin game AAA itu budgetnya $150 juta minimal. Minimal. Game AAA itu. Kalau GTA 6 aja kemarin kan budgetnya 2 billion. 2 billion. Iya benar. Jadi Gila. itu baru desas-desus. Habis itu dikonfirmasi sama Rockstar, oh enggak, kita baru keluar 1,5 billion. Iya. Iya. Itu buat Iya, nggak Wow. jauh ya. Nggak jauh. Iya, jauh. Gitu kan. Gila ya. Gila sih. anggapannya beli kaset fisik aja atau digital 40 juta copies kalau nggak salah. Baru BP tuh. Iya. Baru Baru misalnya BP. kalau channel kita gitu ya ada yang invest $1 million aja kita udah senyum full ya. Oh, Nggak usah 2 billion. Invest kayak kita gitu. Ayo dong. Kayak kemarin gitu kan, yang apa, yang negara Arab mengakuisisi EA. Oh, iya. Kan, membeli Gila sampai itu. berapa billion tuh. Itu ratusan billion ya? Makanya iya kan sebenarnya Gila. El Arab sekarang. Elektronik Arab ya. Kayaknya mereka membeli itu buat ini juga ya, kayak mau menguasai olahraga juga deh feeling-feeling gue tuh. Iya. Arab Dan, tuh kayak dan game juga kayaknya. Tapi gini sih, kalau Kayaknya ngomongin sih. orang Arab sih agak, mohon maaf ya, gue nggak tahu juga. Tapi maksudnya tahu Dota kan? tahu. Kan yang pas Battle Pass keluar, Prince Arab kan, pangeran Arab yang tiba-tiba jobret $1 million. Kata Gaben, wow. Yang punya Steam. Kompe. Iya, ngasih kompendium. nyumbang maksudnya untuk hadiahnya Jadi atau apa? kompendium itu Mas, jadi kan kita ada beberapa level nih. Iya. Semakin lu naruh duit di situ, levelnya semakin tinggi kan, Benar, dapat benar. hadiah-hadiah macam-macam. Pangeran Arab langsung jebret $1 million. Dan duitnya itu jadi hadiah buat Jadi hadiah jadi buat hadiah. yang menang Iya, turnamen. buat prize pool-nya kan. Prize pool, Iya, yes. iya. Tertinggi 2021 tuh 40 juta. Itu dia. Gitu. 40 juta gila dolar. ya. Dan itu orang Arab si pangerannya sendiri. Mungkin emang seneng main game kali atau apa ya gitu. Iya, kita seneng main game kan nggak sampai $40 juta juga. Iya sih, duitnya dia banyak sih soalnya. Enggak, maksudnya kayak dia mau acquire EA karena dia mau ngembangin sportnya kayak di Arab itu menurut saya. Karena Liga Arab juga berkembangnya luar biasa. Oh iya, Sekarang kan Ronaldo tiba-tiba. bola juga semuanya rata-rata Arab Pak yang megang. Iya. Ronaldo ke Arab. Iya, ya itu kan? juga. Onana yang the best dari MU itu ke Turki. Nah, Lawan MU tuh kan. Dia bobo MU. MU lagi. Iya. Kayaknya sih arahnya mau ke sana deh, mau ngembangin. Maksudnya mau ngembangin apa? Mau ngembangin Iya, sport iya. apa? Bisa jadi, bisa lewat jadi. game juga kan. Mungkin. Jadi. Dan dia salah satu ini ya developer paling tamak ya katanya di game. Atau Tadinya, gimana? iya, Tadinya. tadinya. Tapi sempat hampir mau tobat loh. Oh, gitu? Sebelum dibeli sama Arab sih tobat. sempat Oh, gitu tobat. ya? Iya, udah mendingan Star sih. Wars mendingan. aja kemarin lu beli nggak yang Battlefront 2? Belum. Jadi ke unlock semua by the way lagi diskon. Oh iya, di iya Steam. benar. Iya jadi rame lagi kan. Jadi ke unlock semua Iya, iya. soalnya. Tadinya kita mau main kan misalnya kayak main shooter game nih. Lo bayangin Mas, kalau misalnya kita mau pakai Jedi atau segala macam mesti loot box dulu biar dapat Jedi-nya. Dikit-dikit Gacha, loot which box. is gacha. Iya. Iya sih, agak mendingan sih. Sekarang agak actually. mendingan. Mendingan sekarang malah ya. Sekarang di patch ke Iya. unlock semua. Gitu, jadi rame lagi. Tapi balik ke pembicaraan yang tadi, developer Indonesia, developer game Indonesia itu pada bikin harus ada bahasa Inggrisnya biar bisa jual keluar. Betul. Maksudnya jual keluar nih ke klien apa customer Yes. atau jual ke perusahaan luar atau apa maksudnya? Mereka jualnya ke customer. Bahkan mereka kan by Steam kan. Steam itu kan Oke. basically udah salah satu wadah yang wadidaw lah ya. Iya, yang semua dimana- orang beli di situ ya. Iya, semua orang bisa ngakses ke Steam. Kemarin sempat ngobrol sama teman-teman developer sih, rata-rata kayak game-game yang mereka buat gitu, lakunya secara statistik ya, paling laku tuh di Amerika justru sama Cina. Jadi tekniknya kadang-kadang emang sama kita itu jualan luar dulu, baru dalam. Dan ini by the way nggak cuma di game doang, kita juga sering dalam hal bisnis ngomong dari komik lah apa segala macam. Walaupun komik Indonesia misalnya gitu, jualnya luar dulu baru dalam. Karena dari segi pendapatan jauh. Jauh ya. Yang bener untuk sih. belinya ya, banyak kan yang orang luar yang beli. Betul. Gitu. Karena mungkin kalau kita fokus sama Indonesia doang, orang Indonesia sekarang kebanyakan main game di mobile udahan.
Iya. Entah kenapa gitu ya. Iya entah kenapa. Iya juga ya. Padahal Iya kan? tadi dengan catatan Steam itu kan potongannya lumayan ya kan. Dari sisi developer kan. Iya, Tapi iya, masih ke arah sana ya tetap ya. Iya. Masih lebih oke Ya ya. karena kalau lu ke market Indonesia doang, Indonesia banyak kan main gamenya di HP gitu. Itu dia sih Ya, berat. jarang banget maksudnya yang main di PC ya maksudnya di Indonesia sekarang ini. yang main di PC. Mungkin karena game HP kan banyak yang free. Nah, Free tanda kutip ya. oh iya Ya. benar. Tapi di dalam kan Wah, microtransaction, banyak banget tuh. microtransaction. Ada kenalan saya main Seven Nights tuh baru-baru ini. Wah, Oh iya itu. ada suara-suara di situ. Iya. Game idol ya itu ya. Kalau nggak salah. Atau yang paling terkenal deh Mobile Legend. Iya. Saya banyak banget. Saya yakin gak cuma saya, teman-teman di rumah juga pasti banyak punya teman yang unik seperti ini nih. Benar. HP butut ngeluh tiap hari. Aduh, HP gue butut. So gue coba kayak lu HP lu bagus. Pas dilihat skinnya lengkap. Skin lu beli mobil. Iya. Saya HP-nya juga kenal orang dulu ada namanya AOV Arena of Valor. Apa tuh? Dia satu akunnya itu sampai 150 juta ada kali. 240. Oh 240. Wow. Gila. Itu Ini orang bodoh ini. nilainya. Oke. Bukan berarti saya keluarin segitu gitu. Oke. Apa? Berapa uang paling banyak yang lo habisin buat main Oh, enggak game? pernah. Iya. Uang terbanyak ever yang pernah lo habisin buat main game? 20.000 paling ya. As. That's the biggest bullshit. Dolar maksudnya. Jadi pas pandemi itu sempet ya pandemi ya. Iya. Kita pada bosen. Ada game namanya 7DS tuh. Oke. Itu sebenarnya dari komik Oke. Seven Deadly Sins. Oke. Terus ada juga animenya bagus, animenya segala macam. Game pun bagus. Awal-awal. Game HP atau PC nih? Game HP. Game HP, oke. Game HP mainin gitu kan, set. Top up loh gitu. Pokoknya aku tuh sempat ranking nomor 1 terus jadi ada ranking gitu kan kalau main leaderboard ya? PVP kan. Iya. Itu nomor 1 se Asia apa gitu nomor 1. Karena lengkap tuh skin Escanor semua ada tuh karakternya kan segala macam. Ya merasa bodoh aja sih sekarang. Ya tapi emang gila sih kalau nge-spend Bahaya. duit itu justru nggak terasa malah di game free. Betul. Itu dan itu memang ternyata berhasil banget di market Indo. Iya. Gitu kan. Dan salah satunya adalah saya sih. Oh gitu. Sama aku juga Mas Tara itu sebenarnya jatuhnya telat taruh game tahu game-game apa itu telat. Karena dulu aku pernah denger yang namanya Summoner Wars gak? Summoner Summoner Wars itu game dari Korea. Oke. Game handphone dari dulu, dari zaman-zaman iPhone 5. Iya. iPhone 5 tuh. Itu Ogut game gratis. Dulu bisa beli menggunakan Telkomsel, Indosat. Dulu sampai ingat banget bilang ke Mas Tara temenin gue dong ke Indomaret. Kenapa? Gue mau. Sampai lewat Indomaret ya? Karena dulu kan masih dari era sekolah. Dulu ya. Actually enggak sih, kalau yang itu udah lulus sih gue sih pas saat itu sih. Antara Jauh naik lulus. motor dulu. Tapi karena dulu belum punya, dulu kan ATM nggak kayak sekarang ya, nggak bisa kayak mau transaksi ke luar M-banking. negeri. Transaksi ke luar negeri kan sekarang gampang. Iya. Kalau dulu kan kita mesti lewat Alfamart, Indomaret. Udah, make cuma ini beli. Belinya cuma gocap, nggak terasa ada kali 20 juta. Summoner Wars gue gila gue Summoner Wars dulu masih Bener HP itu ya? sama temen Tadi gue. Bang Tara belum nyebut nominalnya ini. Iya emang belum nyebut. Tadi saya biarkan selesai dulu baru sini lagi. Makanya nih. Kemarin 80.000 ya paling. Gitu ya teman-teman. Jadi habis sekitar 80 jackpot, $80.000 tadi ya Bang Tara tadi barusan ya, luar Karena biasa. di belakang kamera tuh ada istri ya kan kalau teman-teman nggak tahu. Tapi pokoknya udahlah ya kayak gitu. Ratusan nyampe Jangan, ratusan ya. bahaya sih, gila. Ratusan ya kira-kira. Udah dapat satu mobil. Eropa Game ya. HP ya? By the way ini saya boleh sekalian berjualan bentar ya. Boleh, Dijual boleh. akun AOV 240. Akun 7DS 80 lah. Jangan nawar gitu. Boleh. Gitu ya. Kacau. Iya. Kalau gue sih soalnya pas spend paling gede tuh cuman 2 juta paling kalau gue sih main game Ragnarok waktu itu Ragnarok online. Ragnarok online ya? Yang di HP tuh. Oh, di HP. Paling 2,5 juta, 2 juta. 2,5 juta, 4,5 dong. Enggak. 2 sampai 2,5 juta. 2 sampai 2,5 juta kira-kira. Ya kan habis tuh. Enggak. Buat beli ini apa yang weekly? Apa sih namanya sih? Kayak langganan weekly tau gak? Iya. Oh iya. Itu Ada yang 2 kali XP. Battle Pass Ya, gitu ya. Tapi bisa 2 kali XP. 2 kali XP. Sama Summoner Wars juga gitu, dapat diamond-nya berapa per minggu. Iya. Kayak gitu. Tapi sama. tahu sebuah konspirasinya gak? Ini sebenarnya bukan konspirasi sih. Jadi gini, waktu itu aku pernah nge-like suatu video. Kan kalau like tuh kesimpan kan videonya kan. Benar. Kalau di Iya. YouTube kan. Jadi aku nge-like suatu video. Jadi ada orang lagi, mungkin dia developer game ya. Ini lagi rapat literally sama Google untuk masalah ya, yang ngebahas game-game yang seharusnya diupload di Google Play Store-nya dia kan. Terus di rapat itu literally orang Google-nya nasihatin para developer gamenya, ayo buat
per kepala alias per gamer yang main game kamu itu kalau bisa diambil $10.000. Jadi target mereka per kepala itu $10.000. Jadi kalau misalnya ada suatu game yang free tanda kutip, itu sebenarnya dari sejak awal game itu dirancang itu membuat kita tuh harus spend $10.000. Entah itu dari nonton iklan apa segala macam. Pokoknya 100 juta, 150 juta, 150 juta per kepala target. Targetnya tuh gila gede banget tuh. Makanya biasanya top up pertama jadi bagus gitu Kalau pertama tuh karakternya. bisa kecil-kecil tuh 4.000 aja ada, $4.000. Iya kan itu kan apa dibiasain dulu kan beli kan. Kecil dulu. 4.000, 5.000 rupiah per orang juga kalau beli terus Pak. 4.000 Selama aja. 50 tahun misalnya lu 4.000 perak. Lumayan. Iya, mereka bikin itu buat nge-break lo pertama kali keluar duit pokoknya di sini harus di sini gitu. Lo harus pertama kali keluar duit gitu loh. Kayak gitu sebenarnya tuh. Itu kebanyakan ada di game-game HP ya, karena game-game HP banyak yang makanya kalau gratis. Mas tahu kayak Genshin Impact, gua ya gimana voice actor atau aktrisnya mahal-mahal atau mereka nyawa orkestra yang ya iyalah pendapatannya berapa waktu itu kalau nggak salah setahu gue Honkai Impact ya. Ya sampai bisa mendanai nuklir di Cina kalau nggak salah. Gila. Seriusan. Gila. Mendanai nuklir. Gue kayak cuma Dota doang sama Mobile Legends sih gue. Paling banyak. Iya. Dota sama kita. Dota Kita gue berdua sama soalnya Dimas. udah kayak 10 tahunan gitu kan main kan. Itu jadi kekumpul di situ tuh. Belum tiap kompe. Tiap kompe. Gila. Dulu kan kita beli Habis berapa? cuma Habis skinnya berapa? doang kan. 20 lebih kali ya. 20 juta ya? Lebih. Kompendium kan soalnya kalau misalnya kita kan ya kalau misalnya kita sibuk nggak mungkin mainin banget kan buat naikin levelnya kan. Mau nggak mau kita spend buat itu naik level. Lu game yang beli yang AAA kan makin sekarang juga makin mahal. Kemarin baru beli game Silent Hill F tuh Sejuta. Sejuta sekarang game. Sekarang gila Dynasty sih. Warriors Gila. Origins kan sejuta kemarin tuh yang baru. Iya. Tapi seenggaknya lu bayar sekali udah selesai gitu kan. Seenggaknya sih, Nah, iya kan? sih. Iya Itu kan? dia, benar-benar. Karena gue tiap nanya sama orang misalnya lu paling banyak keluar berapa, pasti itu di mobile pasti yang paling Di gede. mobile, Yang paling mobile, gila betul. tuh di mobile pasti. Bener. Alias game ini Mas, free tanda kutip. Free tanda kutip. Tanda kutip, benar. Ya kan? Karena orang-orang Indonesia banyak yang konsumsi juga yang main juga ya. pasti Soalnya sih. gambarnya nggak berat. Iya, nggak sih? enteng. Siapapun Ceritanya bisa bagus. main gitu ya. Ada lightnya juga, versi lightnya dan lain-lain gitu ya. Iya. Tapi mungkin itu kali ya alasan kenapa e-sports di Indonesia itu yang populer tuh e-sport HP gitu. Benar. Karena kan kalau zaman kita dulu nonton Kebanyakan. misalnya kan ngeliatnya Navi misalnya kan. Iya. Terus ngeliat EG misalnya Invictus kan. Gaming. Wah. Video Ogut di post sama mereka tuh. Oh gitu. Video Dota Ogut. Sama siapa? Invictus Gaming. Oh, bisa? Sama Cuan. Jadi kan dulu Cuan. pertama kali dulu kan bikin video Dota kan. Kan semua orang kan bikin Dota serius semua kan. Bener, Coba bener. ini how to tips and tricks. Gue bikin Dota konyol-konyolan. Seadanya deh gue main ya geblek gitu kan. Upload video Dota jebret. Di post sama mereka. This is how you play Dota katanya. Kayak Dota WTF gitu. Iya, Watafak. kayak Dota itu sebelum Dota Watafak keluar berarti ya? Bareng kan Ogut. Dota bareng. Watafak 1 keluar Ogut bikin 2013. Wih. Dia channel dia itu baru bikin channel. Video pertama masih 0 subscriber, 0 view, 0. Nol. Video pertama 100.000 view. 100.000. Dalam seminggu udah 400.000. Gara-gara situ si Cuan itu ngepost tuh Dia Bray. main Itu. Bahkan belum Konyol-konyolan. Regis Monet tuh belum ya? Belum. orang baru jadi. Sayang banget ya anjrit. Sial, harusnya berapa dolar tuh gue udah dapet. AdSense percuma, AdSense percuma. Udah banyak belum. Nggak dibayar YouTube ya? Tapi langsung approve tuh sejak itu. Langsung approve tapi. Langsung approve. Iya lah, video pasti doang. lah satu video langsung approve ya. Langsung approve. 400.000 view. Iya kan, maksudnya ya zaman dulu kita nonton ya tim-tim itulah Navi, apa Navi. EG, apa Invictus Miracle. Gaming dan lainnya Miracle gitu ya. Tapi sekarang kan shifting nih. Indonesia kebanyakan nontonnya misalnya kayak ya e-sport apa sih kalau sekarang Son? Ya, Mobile Legends. Mobile Legends. Biasanya itu. Onyx gitu-gitu kan Onyx, misalnya iya. kan. Nah, Iya. kebanyakan kayak gitu. Mobile sih benar. Tapi kenapa ya di Indonesia ini e-sport yang bener-bener ditonton banget sama orang tuh yang game HP gitu. Sedangkan kalau di luar, gue dulu pernah nyari gitu kayak orang luar tuh main game HP, game apa ya gitu. Gue kan penasaran pengen tahu. Ini tapi mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Jarang banget. Bahkan kalau main tuh ya kalau nggak di PC konsol gitu. Tapi emang sampai sekarang pun masih balance sih. Kalau di luar negeri aku lihat kan masih kayak LOL tuh gede kan masih kan. Iya. LOL Iya. gitu kan. Emang PC tuh masih balance lah. Iya. Di Indonesia sebenarnya PC agak lumayan juga kayak Valorant gitu kan kali ya. Iya. Tapi memang karena mobile mungkin karena ya sekarang gini aja. Ini jujur aku ya. Aku lagi renovasi rumah. Tukangnya aja Mythic Mobile Legends. Oh, Gitu kan. Maksudnya artinya tuh udah sampai merakyatnya tuh udah segitunya gitu loh. Iya. Artinya kalau misalnya mereka buat suatu e-sport ya sampai semua orang ini Mobile Kalangan Legends ya, segala kalangan. Mobile Legends dari semua pekerjaan semua ini orang main.
banyak gitu yang main gitu kan ibaratnya. Dibandingin kalau PC kan pasti lebih mungkin perangkat lebih mahal. Mobile Legends kan HP yang harganya mungkin murah, dia enteng kan, masih bisa sejutannya bisa. Jadi ya ngaruh lah di situ juga kali-kali ya. Ngaruh kan. Jadi gitu. Dipermudah aksesnya gitu ya. Maksudnya justru kalau misalnya wah kayaknya game ini keberatan, bahkan sama developer tuh dikeluarin yang light gitu kan. Sengaja ya. Iya, sengaja. Biar tetap bisa main gitu. Tetap bisa main, benar. Sementara kalau di Indonesia yang teman-teman kayak macam game Dota udah pada kerja ya, udah pada Benar. generasi barunya udah keburu keracuni yang di handphone. Iya. Enteng. Iya sih bener sih. Kalau dulu kan main di warnet. Baru mau ngomong gue. Iya kan? Bela-belain ya kalau dulu ya. Sekarang tinggal kuotanya. Main di rumah deh. Atau teman-temannya di sekolah. Duit mah buat beli kuota, kata mah minta duit mulu, lu tidurnya dompet gua. Gitu. Masih mending kalau yang minta baik-baik ya, banyak juga yang sampai kekerasan loh. Iya. Gitu ya. Jadi e-sport di Indonesia yang berkembang tuh karena penontonnya banyak juga yang bisa mainnya tuh di game HP gitu maksudnya gitu ya. Tapi mungkin gak sih kita nyari duit di dalam game tanpa harus masuk e-sport? Mungkin berdua aja saat ini gitu. Tapi secara langsung ya main gamenya? Ada sih. Sempat denger game yang bisa ngasilin di dalam game. By the way, gosipnya GTA 6 katanya mau ada kayak gitu. Oh gitu? Bisa jual beli kripto, gosip. Oh oke. Itu lebih harapan sih. Soalnya banyak orang yang please dong. Ntar kan GTA 6 bakal jadi game yang kayaknya paling laris di dunia. Kalau dimasukin kripto di situ ini. Tapi kalau pendapat pribadi kita sih, gua nggak mau. Malah chaos sih. Iya. Cuma kalau sampai ada sih gila juga sih. Karena kan kemarin kan sempat ini kan ada tren game play to earn, kalau lu pernah denger zaman NFT dulu ya kan, ada aksi Infinity. Aksi Infinity ya kan. Banyak yang ada kriptonya aja ada kok. Banyak iya itu ada kriptonya tuh, aksi Infinity tuh. Dan pemainnya banyak juga di Indonesia gitu, dari maksudnya dari orang kerja sampai chef juga ada waktu itu yang main ya maksudnya. Aduh. Ya kan? Itu ada semua tuh pada saat itu tuh. Itu katanya play to earn, kalau lu main lu dapat duit. Dapat duit ya. Kan? Benar-benar. Tapi lama-lama turun. Banyak tuh 90% enggak masalah jeblosnya. 90% jeblosnya ya kan, mungkin karena game NFT-nya kan juga. Iya jeblos juga, wajar lah, emang trennya emang udah lewat gitu kan. Kira-kira di masa depan tuh bisa nggak ya game tuh jadi play to earn? Mungkin nggak menurut lu? Sebenarnya ide yang menarik sih itu. Sebenarnya secara nggak langsung kayak dulu di Dota kita jual beli skin juga udah secara nggak langsung kan. Benar. Dan narok itu pun tapi dikasih sama Gaben kan, marketplace. Iya sih. Iya benar sih. Jadi play to earn adalah lo dapat item terus lo jual lebih mahal. Tapi itu pun jadi banyak yang salah gunakan. Akhirnya Gaben kan batasin banget sekarang. Item Dota sekarang nggak bisa semua dijual. Oh iya, ada not tradable. Yes, not tradable namanya. Iya. Sebenarnya nih secara skema gua aja bisa mikirin loh. Misalnya ada game nih. Di mana game itu lo ada item yang susah banget dapetinnya, yang lo harus grinding tiap hari. Terus ada orang grindingin terus bisa lu jual di marketnya situ. Itu udah ada sih actually juga ya. Dulu Gaben banyak game kayak gitu ya. Kayak gitu sih paling kalau ada yang mau in game earn, atau yang itu dia yang NFT. Ada yang game cuman mencet-mencet doang dapat itu kan Bitcoin katanya gitu kan, Bitcoin apa segala macam, itu nggak ngerti itu gimana ya. Agak fishy sih sebenarnya kalau gitu sih. Agak ragu gua dengan yang itu. Itu juga sih sama sih. Yang udah pasti legit sekarang inilah apa kayak Roblox misalnya kan, masih wadah, lu bisa bikin game sendiri ya kan. Lu develop gamenya terus lu bisa jual skin di situ. Nah itu sih benar. Roblox tuh udah jadi engine sekarang. Gila, Roblox udah bukan jadi game lagi. Gila itu. Siapapun bisa bikin game di situ kan. Yes. Actually Roblox itu adalah cita-citanya Mark Zuckerberg dan Bill Gates yang Metaverse. Mirip banget sama Metaverse, sama Godwin mirip banget sama Metaverse. Yang tercapai yang mencapai dulu. Malah Roblox yang jadi gitu ya. Iya. Enteng. Karena Metaverse sama Bill Gates dua-duanya bukan orang yang tahu market sebenarnya. Mereka cuma kayak ada ide terus kayak tapi mau mana ya, bingung kan. Yang paling bener Roblox ya, Metaverse udah itu. Ada yang mendaki gunung lah, ada yang ngobrol sama orang-orang. Sama orang pada yang nikah udah. Kalau udah orang nikah di game udah deh. Bahkan dengar-dengar di TikTok juga ada tuh avatar Roblox yang bikin nafsuin. Berarti kan udah mulai nafsu kan orang kan dengan karakter Roblox kan. Roblox itu tanda-tanda tuh mau jadi Metaverse tuh. Tuh maksud gua. Iya kan. Ada di TikTok. Orang terkenal lambang out of the box ini juga. Iya. Benar, tapi ada orang yang terkenal karena avatar Robloxnya cantik tuh ada loh. Gila. Ada loh. Bukan orangnya cantik ya. Iya, avatar Roblox ya. Iya.
Ada loh. I mean, he could be a dude. Iya, bisa cowok juga padahal. Atau itu yang GTA RP kan banyak tuh sekarang. Oh iya. GTA RP. Kita kan belum pernah nyobain nih. Belum. Oh malah belum ya? Oh, gue udah. Dia udah. Saya udah. Belum pernah nyobain GTA RP? Belum. Oh. Kalau gue udah. Kan biasa main GTA rusuh kan. Yeah. Di GTA RP gue gak tahu apa-apa, gue rusuh. Penjara 15 menit, oke. Pas gue bebas gue gak ngerti kan ternyata gak boleh nyolong mobil kan. Ternyata gue colong mobil orang. Penjara lagi 15 menit, oke. Gak main-main, udahlah gue keluar. Gue gak ngerti. Ya sebenarnya masih lumayan banyak ya maksudnya ya. Apa game-game yang bisa bikin duit. Contohnya kayak CS:GO juga bisa juga kan. Dulu CS:GO Sekarang udah gak bisa ya? Ya kurang lebih sama kayak Dota. Ada beberapa item yang tradable, ada yang non tradable. Dulu kan yang paling terkenal kan yang pisau rainbow itu kan. Ya pisau rainbow dijual-jualin gitu. Mahal banget harganya ya. Gila ya. Jual-jual key. Jual-jual key bener. Atau jual boxnya. Dulu. Jadi kangen ya. Itu masa-masa MU masih bagus tuh. Wah, hanya sebuah story. Sejarah. Sama apa itu? Yang game yang itu yang sempet ramai banget apa namanya? Nyirem Shopee. Growtopia. Growtopia. Ya kan? Cuman makin lama makin murah. Semakin banyak orang yang nyari duit di situ, semakin murah akhirnya harganya gitu ya. Oh iya sih bener ya. Makin banyak supply-nya ya pasti makin lama-lama makin menurun harganya gitu ya. Tapi game zaman sekarang itu banyak yang ngelok transaksi itu ya. Kayak zaman dulu kita main Ragnarok misalnya. Kafra tuh tahu Kafra gak? Kayak storage. Lu main Ragnarok gak tuh? Enggak, Lu main ya? Kafra tuh kan kayak storage buat mindahin ke karakter gitu kan. Kayak misalnya gue pakai karakter A gitu. Terus gue nemu item kartu apa misalnya. Gue pengen pindahin ke karakter B. Gue masukin ke Kafra dulu. Oh ada itunya ya. Kafra tuh lo kayak ini loh. Kayak storage box ya. Tempat storage box ya. Kayak tempat penitipan lah. Iya. Antar karakter. Antar karakter. Terus habis itu bisa ngedrop juga dulu kan. Jadi pokoknya makin lama tadinya kita bisa misalnya nemu barang langka nih. Mau dijual pakai rupiah. Bisa. Bisa. Lama-lama gak bisa tapi. Iya. Di lock semua. Dulu kan jual Zeni itu. Jual Zeni. Trade in game-nya dihilangin ya antar player. Akhirnya sekarang orang-orang mainnya di private server akhirnya mau gak mau. Iya private server akhirnya gitu. Jadi makin lama transaksi antar player tuh semakin di limit gitu. Kalau mau transaksi ya sama developer dong gitu. Karena developer juga wah menarik nih jadi kapitalis Iya. Ya kan makin lama makin kesana ya trennya berarti ya. Memang gitu. Akan semakin sedikit ya maksudnya transaksi antar player gitu. Iya. Ya ibaratnya balik lagi kayak tadi. Kayak Dota aja kan ibaratnya tadi bisa jadi gak bisa. Ya karena temen Ogut inget banget dulu pernah sampai jutaan loh. Sampai beli GTA 5 dulu yang harga 500 ribu. Pada zaman itu kan termasuk mahal ya. GTA 5 500 ribu. Jual item. Jual 2 item doang. Hooknya Push yang api. Scorching Talon. Sama Battle Fury-nya siapa gitu. Keren DC Hook tadi. DC Hook. Oh DC Hook 3 juta Pak. Gue tau deh kayak DC Hook yang tulang bukan sih? Iya yang tulang. Iya Dragon Claw ya. Dragon Claw. Oh iya. Item di Dota tuh sampai sekarang rekor masih ada yang 180 juta. Kalah sama Ragnarok Mobile kalah tapi. Oh Ragnarok Mobile 2M ya. Kartu Golden Thief Bug ya. Apa tuh ya? Yang itu berapa ya? Golden Thief Bug. Kayaknya miliaran sih satu. Yang kemarin yang Ragnarok Mobile yang gue tahu. Yang kuda. Yang kuda itu 2M. Oh yang kuda yang paling mahal ya benar-benar. 3M gitu. Yang pas pandemi itu kan. Yang pas pandemi. Dan udah gitu yang beli orang Indo. Iya. Orang Indo yang beli orang Indo. Anjing. Gila kan. Sedeng banget sih tapi buat gaya sih. Iya kan apa yang enggak sih buat gaya gitu kan. Apa yang enggak? Tapi gak bisa dipungkiri ego itu nomor 1 memang. Benar. Sekarang juga tiap lu main game pasti ada gacanya nih. Lu mau dapetin sesuatu ya kan lu nggak bisa lu pengen gue pengen item ini gue beli deh berapapun nggak bisa harus Bener. Lu Anda. Bener. Iya. Kenapa sih mesti digacain? Padahal itu kita. Lu tau gak sih kalau lu bisa main game bagus di PC jelek? Iya itu. Maksudnya game judulnya bagus gitu. Bukan. Lo tau gak sih game yang niru tapi lebih bagus sekarang dari aslinya. Lebih laku ya. Karena Game apa tuh Son? Tapi game paling overrated sepanjang masa menurut lu apa? sepanjang masa. Game paling overrated yang pernah lu lihat. Film atau series adaptasi game terbaik menurut kalian apa? Dah, Gam, barang Gam. Let's go. 1, 2, 3.